Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang kecerdasan buatan AI dan pembelajaran mesin atau ML. Kita langsung masuk saja ke materi pertama. Definisi kecerdasan buatan atau AI. Kecerdasan buatan atau AI adalah ilmu komputer yang bertujuan untuk menciptakan mesin yang dapat meniru kecerdasan manusia. Nah, AI ini mencakup berbagai kemampuan seperti belajar, beradaptasi, memecahkan masalah, mengambil keputusan, dan masih banyak lagi. Definisi pembelajaran mesin atau ML. Pembelajaran mesin atau ML adalah ilmu komputer yang berfokus kepada pengembangan algoritma yang memungkinkan komputer untuk belajar dan meningkatkan kinerjanya. Algoritma atau microlearning dilatih dengan data dalam jumlah besar untuk mempelajari pola dan membuat prediksi atau keputusan. Nah, pembelajaran mesin ini dapat melatih komputer agar belajar dari data dan meningkatkan keakuratannya dalam melakukan tugas. Mengembangkan algoritma yang dapat menganalisis data, mengidentifikasi pola, dan membuat prediksi tanpa memerlukan intervensi manusia. Konsep dasar kecerdasan buatan atau AI. Ada beberapa konsep dasar AI diantaranya yaitu yang pertama, agen cerdas, merupakan sistem yang dapat melakukan tindakan secara mandiri untuk mencapai tujuan tertentu. Agen cerdas ini memproses informasi dan lingkungannya, membuat keputusan, dan mengambil tindakan yang memaksimalkan peluang keberhasilan. Contoh agen cerdas termasuk robot otonom, asisten virtual, dan sistem rekomendasi. Yang kedua, pengambilan keputusan otomatis, melibatkan pengguna algoritma dan model matematis untuk membuat keputusan tanpa campur tangan manusia. Sistem ini digunakan dalam berbagai aplikasi seperti perdagangan saham otomatis, diagnosis medis, dan sistem manajemen risiko. Algoritma pengambilan keputusan seringkali menggunakan data historis dan analisis prediktif untuk menentukan tindakan terbaik. Yang ketiga, Natural Language Processing atau NLP adalah cabang AI yang berfokus pada interaksi antara komputer dan bahasa manusia. Teknologi NLP memungkinkan komputer untuk memahami, menganalisis, dan menghasilkan bahasa manusia dengan cara yang bermanfaat. Contoh aplikasi NLP termasuk pengenalan suara, penerjemahan otomatis, analisis sentimen, dan chatbot. Yang keempat, computer vision adalah bidang AI yang memungkinkan komputer untuk memahami dan menafsirkan dunia visual. Teknologi ini digunakan untuk menganalisis gambar dan video untuk mendapatkan informasi yang berguna. Aplikasi computer vision mencakup pengenalan wajah, deteksi objek, pengenalan tulisan tangan, dan analisis citra medis. Nah, masing-masing konsep ini memiliki peran penting dalam membangun sistem AI yang canggih dan bermanfaat dalam berbagai sektor industri. Konsep dasar pembelajaran mesin atau microlearning. Berikut adalah beberapa konsep utama dalam pembelajaran mesin. Yang pertama, algoritma dan model. Algoritma pembelajaran mesin adalah prosedur matematika atau statistik yang digunakan untuk menemukan pola dalam data. Sedangkan model adalah representasi dari pola tersebut yang digunakan untuk membuat prediksi atau keputusan. Yang kedua, supervised learning, pembelajaran terawasi versus unsupervised learning, pembelajaran tak terawasi. Dalam pembelajaran terawasi, algoritma dilatih menggunakan data yang sudah diberi label. Setiap input memiliki pasangan output yang benar. Dalam pembelajaran tak terawasi, algoritma dilatih menggunakan data tanpa label.
Algoritma mencoba menemukan pola atau struktur dalam data. Yang ketiga, reinforcement learning, pembelajaran penguatan. Nah, pembelajaran penguatan ini adalah jenis pembelajaran mesin di mana agen belajar untuk membuat keputusan dengan mencoba berbagai tindakan dan menerima umpan balik dalam bentuk reward yang diterima dalam jangka panjang. Yang keempat, contoh aplikasi. Nah, contoh aplikasinya ini seperti deteksi penipuan, sistem navigasi otomatis, dan pengenalan wajah. Pembelajaran mesin ini merupakan inti dari banyak inovasi teknologi saat ini dan digunakan dalam berbagai aplikasi yang membuat kehidupan sehari-hari lebih efisien dan nyaman. Manfaat kecerdasan buatan atau AI dan pembelajaran mesin atau ML. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas. AI dan ML dapat mengotomatiskan tugas berulang dan memakan waktu, membebaskan manusia untuk fokus pada pekerjaan yang lebih kreatif dan strategis. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas di berbagai industri, seperti manufaktur, layanan pelanggan, dan perawatan kesehatan. Mendorong inovasi dan penemuan. AI dan ML dapat membantu kita menganalisis data dalam jumlah besar dan menemukan pola yang tidak terduga. Hal ini dapat mengarah pada penemuan dan inovasi baru di berbagai bidang seperti sains, kedokteran, dan teknik. Memberikan layanan yang dipersonalisasi. AI dan ML dapat digunakan untuk memberikan layanan yang lebih personal kepada pelanggan. Misalnya, AI dapat digunakan untuk merekomendasikan produk atau layanan yang sesuai dengan kebutuhan individu pelanggan. Hal ini dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan meningkatkan loyalitas. Membantu menyelesaikan tantangan global. AI dan ML digunakan untuk mengatasi beberapa tantangan global paling mendesak, seperti perubahan iklim, kemiskinan, dan kelaparan. Penerapan kecerdasan buatan atau AI dan pembelajaran mesin atau ML. Penerapan ini telah memberikan dampak yang signifikan di berbagai industri. Berikut ada beberapa contoh penerapan AI dan ML dalam berbagai sektor. Pertama, industri kesehatan. Seperti diagnosis penyakit, AI dan ML digunakan untuk menganalisis data medis seperti hasil tes laboratorium dan catatan medis elektronik untuk mendeteksi dan mendiagnosis penyakit dengan akurat yang tinggi. Yang kedua, keuangan, analisis pasar. AI dan ML digunakan untuk menganalisis data pasar keuangan seperti harga saham, volume perdagangan, dan berita ekonomi untuk memprediksi tren pasar dan membuat keputusan investasi yang lebih baik. Yang ketiga, transportasi, kendaraan otonom. AI digunakan dalam sistem kendaraan otonom untuk mengidentifikasi dan menginterpretasikan lingkungan sekitarnya melalui sensor dan kamera, serta mengambil keputusan mengemudi yang aman. Yang keempat, e-commerce. Rekomendasi produk. Algoritma pembelajaran mesin digunakan untuk menganalisis perilaku belanja dan preferensi pelanggan untuk memberikan rekomendasi produk yang relevan, meningkatkan pengalaman belanja dan penjualan. Penerapan AI dan ML dalam berbagai industri ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan akurasi, tetapi juga membuka peluang baru untuk inovasi dan peningkatan layanan. Masa depan kecerdasan buatan AI dan pembelajaran mesin ML. Yang pertama, tren dan prediksi. Peningkatan pencanggihan algoritma AI dan ML akan menjadi lebih canggih dan mampu menangani tugas yang lebih kompleks. Penerapan yang lebih luas, AI dan ML akan diterapkan di banyak industri dan sektor seperti pendidikan,
hukum, dan pemerintahan. Meningkatnya integrasi dengan kehidupan sehari-hari, AI dan ML akan semakin terintegrasi dengan kehidupan sehari-hari kita dan asisten virtual hingga mobil self-briefing. Yang kedua, AI general atau AG versus AI spesifik. AI general atau AG memiliki kemampuan untuk melakukan berbagai tugas dan belajar dari pengalamannya sendiri seperti manusia. AG masih dalam tahap awal pengembangan dan belum jelas kapan atau apakah akan tercapai. Sedangkan AI spesifik dirancang untuk melakukan tugas tertentu seperti mengenal gambar atau menerjemahkan bahasa. AI spesifik ini sudah digunakan dalam aplikasi sehari-hari. Yang ketiga, peran manusia dalam pengembangan AI. Manusia akan terus memainkan peran penting dalam pengembangan AI dan ML ini. Kita perlu mengembangkan algoritma yang lebih baik, memastikan penggunaan AI yang etis dan bertanggung jawab, serta menyiapkan tenaga kerja untuk masa depan AI. Kesimpulannya, AI dan ML meningkatkan efisiensi inovasi, layanan personal, dan membantu mengatasi tantangan global. Hal ini juga memperkuat keamanan, produksi, pengalaman pelanggan, penelitian, kualitas hidup, dan pendidikan. Memahami dan mengadaptasi AI dan ML sangat penting untuk memanfaatkan teknologi saat ini. Terus belajar dan berinovasi akan membuka peluang baru dan membantu menghadapi tantangan di masa depan. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Baik, izin bertanya. Pertanyaannya, bagaimana AI dapat mengatasi masalah kekurangan data atau data yang tidak lengkap dalam pembelajaran mesin? Pertanyaannya, apa tantangan utama dalam implementasi AI dan ML? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan pertama. Bagaimana AI dapat mengatasi masalah kekurangan data atau data yang tidak lengkap dalam pembelajaran mesin? Jawabannya, teknik seperti transfer learning, augmentation data, dan pembelajaran semi terawasi yang sudah dijelaskan tadi dapat membantu AI untuk belajar dari data yang terbatas. Pertanyaan kedua, apa tantangan utama dalam implementasi AI dan ML? Tantangan utama dalam implementasi kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin meliputi kompleksitas data yang tidak terstruktur, sehingga data yang tidak terstruktur atau tidak terorganisir dengan baik dapat menghambat kemampuan AI untuk memberikan prediksi atau solusi yang akurat. Kebutuhan akan sumber daya komputasi yang besar dan tantangan dalam interpretasi hasil yang tepat. Selain itu, keamanan dan privasi data merupakan masalah serius yang perlu diatasi. Dalam hal ini, integrasi yang hati-hati antara teknologi AI dengan kebutuhan bisnis dan nilai-nilai etika menjadi kunci untuk sukses dalam penerapan AI dan ML di berbagai sektor. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.